Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Mitaruna Sabila dengan NPM 234111012 dan kelas MNJ 22DX. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan sumber daya manusia. Penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penarikan tenaga kerja di atas adalah penarikan sumber daya manusia dalam arti melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Tujuan penarikan sumber daya manusia. Yang pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan yang terakhir, sebagai sarana pertukaran informasi. Alasan penarikan sumber daya manusia. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan ekspektasi kegiatan organisasi. Yang ketiga, tercapainya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat sebagai tindakan hukuman. Yang keenam, adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan yang ketujuh, ada pekerjaan yang meninggal dunia. Kendala penarikan sumber daya manusia. Yang A, kebijaksanaan organisasional. 1. Kebijakan promosi, ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Yang kedua, kebijaksanaan kompensasi. Besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk melamar serius. Ketiga, kebijaksanaan status karyawan. Memperjelas status karyawan akan menyebabkan animo pelamar yang aktivis. Yang keempat, kebijaksanaan penerimaan tenaga kerja lokal. Pencarian tenaga kerja lokal yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. B. Rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengambilan, promosi, dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh interval perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Yang C. Kondisi pasar tenaga kerja. Harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan suplai atau perencanaan kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi biaya lebih besar. Yang D. Kondisi lingkungan eksternal. Kondisi lingkungan eksternal mencangkup 1. Tingkat pengangguran. 2. Kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, hukum perubahan. Yang keempat, proyeksi angkatan kerja. Yang kelima, kelengkapan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Dan yang keenam, kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Yang E. Persyaratan jabatan. Syarat jabatan merupakan kendala dalam penarikan. Misalnya, menarik tenaga terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan dapat peran manajer. Yang F. Kebiasaan pelaksanaan penarikan. Keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan penarikan. Sebaliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan.